Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya berada di Tiga Putri Dewi dan ini dengan Mbak Dewi. Oh, Mbak Dewi, dari nama itu asal dari jenengan? Iya Pak. Tapi ini kan bukan Tiga Putri Dewi, Tiga Putri Diosa. Mbak, jenengan punya usaha kayak gini itu sudah berapa lama? Kurang lebih 3,5 tahun. 3,5? Ya. Sebenarnya belum lama juga ya. Nah, idenya sebenarnya awalnya bagaimana? Idenya dari The Power of Kepepet. Oh. Dulu berarti, kan itu apa kayak renovasi pasar itu loh Pak. Ya, saya salah satu korbannya gitu. Pasar Sukoharjo. Pasar Tawangsari. Oh, Tawangsari. Gitu. Karena ya ekonomi lah, omset biasanya sampai ya turun sampai 80%. Wow. Jadi harus putar otak nih, mau gitu. Usaha apa biar bisa menopang ekonomi ya gitu. Nah, kemudian kalau sampai ketemunya kok kayak gini, herbal ya ini? Ya. Itu gimana? Awalnya ya saya kan di rempah Pak, basicnya di jamu. Di pasar juga gitu? Ya. Pasar apa? Jual jamu serbuk. Oke. Nah terus? Itu gimana saya tuh larinya nggak jauh dari jamu, bisa mengembangkan produk bahannya jamu tapi dibuat seperti minuman gitu. Awalnya saya titipkan 1 pack, 2 pack, sampai 5 pack. Itu nggak dibayar sama pakai uang, bayar sampai pakai gula, gula, jahe, gitu. Kalau bahan dasarnya dari sejak di pasar sampai sini sama? Sama. Jadi yang membedakan hanya masalah sekarang di packing kayak gini? Packing. Kalau dulu di pasar kan serbuk, dibuat serbuk. Tingkat penjualannya di pasar sama di sini sekarang bagaimana? Kayaknya sama sih Pak. Oh sama? Iya. Sekarang sama, walaupun awalnya juga merambat-rambat. Iya. Nah, tentu segmennya juga akhirnya berbeda ya? Beda banget. Kalau sekarang gimana? Sekarang segmennya kita melayani Medelow dulu ya. Medelow. Mau merambah ke model apa? Kayak gitu Pak. Terus kemudian dari ini kan begitu di packing kayak gini itu dulu yang menstimulasi siapa? Ada nggak? Atau jenengan sendiri? Kan ikut pelatihan itu loh Pak. Iya, kan teman-teman tuh packagingnya pada bagus-bagus. Nah, saya berpikir nih gimana kok itu teman-teman bisa pakai packaging yang unik gitu. Terus saya otak-atik, ya saya sharing sama teman-teman. Kemudian ya itu bisa buat seperti itu. Ini dandak kayak kalau packagingnya? Iya. Dandak atau beli sudah ada? Enggak. Dandak buat sendiri ya. Buat sendiri? Iya. Maksudnya buat sendiri gimana? Buat sendiri ya kita gambar konsepnya ke percetakan, kemudian saya maunya seperti ini, kemudian saya cetak sendiri, saya lipat sendiri. Oh gitu. Yang bantu siapa? Yang bantu ada temen. Oh temen. Iya. Mbak Dewi itu tadi bukan? Bukan. Dewi 3. Dewi yang kedua 3. Belum. Oh belum. Oke. Nah, jenengan dari semenjak di pasar itu sampai sekarang, tapi tahu ya misalnya kayak gini bir Mataram itu apa, terus kemudian manfaatnya apa gitu tahu? Tahu. Jadi pengetahuannya didapat semua? Iya, soalnya kan mbah-mbah saya dulu kan juga peracik jamu, ibu saya juga peracik jamu. Jadi saya ngulik-ngulik itu jamu beserta manfaatnya. Jadi teman-teman, kita ini sekarang sedang di Sukoharjo dan Sukoharjo itu adalah sentranya jamu. Iya, maka simbolnya adalah patung jamu, patung jamu gendongan. Iya. Nah, Mbak, kemudian ketika Anda masih kemudian awal merambah ini, selain titip, usahanya apa untuk mendongkrak penjualan? Mendongkrak biar orang bisa tahu ini. Iya, pakai sosial media Pak. Iya, sosmed. Walaupun baru belajar. Belajarnya maksudnya waktu itu atau sekarang? Sekarang. Jadi selama ini gimana? Selama ini juga cuma offline. Oh, kita kasih ke
distributor gitu. Oh gitu. Jadi belum ke online. Ya Allah. Terus ada sentuhan dari pemerintah gitu? Gimana? Sentuhan dari pemerintah? Oh ada. Ya. Supportnya apa? Berupa peralatan Pak kemarin. Oh peralatan? Ya, peralatan perajangan itu. Yang ngerjakan kayak gini jenengan sendiri? Dibantu ada karyawan. Misalnya Mbak, bikin kayak bed bintang, rata-rata kayak gini bikinnya bisa berapa lama? Tinggal berapa dulu? Nah kalau bikin justru berapa ini kalau bikin? Misalnya saya mau bikin bed bintang ini, bikinnya berapa? Apa istilahnya, oplah, omset atau apa itu berapa, terus dibantu berapa? Itu satu hari biasanya 200 pieces. Saat gini nih? 200 pieces itu kan 5 pieces. Oh gitu, oke. Ya. Segmennya siapa? Segmennya ya kalau kayak gini ke menengah ke atas sih Pak. Jadi pasti mahal. Mahal bener. Ya kalau misalnya kayak gini. Ya. Ini khusus untuk orang yang butuh sehat kalau ini. Jangan nggak butuh sehat. Biasanya kalau ada orang yang bermasalah, biasanya customer-nya pakai ini request. Orang yang pakai itu rata-rata ada testimoninya, mereka merasa lebih baik itu setelah pakai mengkonsumsi ini. Ada Pak, banyak. Laporannya gimana? Mereka laporan, Mbak aku udah sehat, atau gimana? Cuma cat aja sih. Chat. Kalau udah enakan, setelah minum itu badannya enak gitu. Dengan jalan nggak pernah tuh minta, Mbak silakan direkam dong, kirim ke saya untuk testimoni gitu. Nggak berpikiran sampai ke situ. Itu jadi testimoni luar biasa Mbak. Misalnya saya ini tadi kan minum, enak ternyata, dan misalnya yang sudah pakai beberapa kali kok dia merasa lebih sehat, nah dimintain aja. Oke. Contoh misalnya gini, ini yang jual saya, terus jenengan beli dari saya, kok misalnya kemudian jenengan apa enak, jenengan bakal bilang sama saya kan, enak, saya tambah sehat. Pasti kemudian saya pengen bikin dong direkam gitu, terus akhirnya kan tak taruh di medsos saya, kan gitu. Belum kepikiran sampai segitu. Kalau saya sih kadang-kadang karena saya nggak punya pikiran. Nah, terus yang beli rata-rata dari mana aja Mbak? Luar Jawa ada, ya. Luar kota. Itu tadi apa? Itu dari Tokopedia itu, pemesanan dari Tokopedia. Jangan beli? Enggak, ada yang pesan lewat Tokopedia. Terus itu mau dikirimkan? Iya. Ada yang kesini gitu? Iya, nanti kurirnya kesini. Kurirnya kesini, oke. Rata-rata sebulan, aku nggak tanya rupiah, tapi misalnya mau nggak apa-apa. Iya. Bisa sampai berapa omsetnya? Omset, uang. Kalau ini kan menurun Pak, ini menurun ya antara 10 sampai 15, 15 sampai 20, itu menurun. Berarti ini sudah banget nih, saya rempah. Bedangmu, pinjam. Oh di situ ada juga. Oh itu, oh ya. Mbak, berarti orang Jawa berarti dhisik omsetnya lebih dari itu. Iya. Iya benar. Maksudnya gini, kenapa menurun? Ya karena gimana ya? Kompetitor juga banyak, iya sih. Terus pemasarannya ya kurang optimal. Nanti tak taruh di bawah. Pemasarannya lewat apa di TikTok? Ada? Belum ini. Oh belum. Mau ya. Baru mau bikin. Iya. Di IG sudah ada. Udah. 2 putri. 3 putri. Oh, 3 putri. Ya, 3 putri official. Official. Oke, jadi nanti di follow ya. Dan kalau seandainya butuh sesuatu yang sehat, ini tempatnya. Ya. Nah, kemudian jangan bikin nggak Mbak promo-promo misalnya. Kalau misalnya orang beli 10 misalnya, kemudian gratisnya 1. Iya. Gitu juga. Iya. Nah, kemudian orang yang ngasih testimoni mungkin dapat produk misalnya. Gitu ya, juga. Gitu. Tapi offline belum online. Iya. Oke. Nah, sementara orang juga mungkin tahu nggak Mbak, ketika dia mengkonsumsi ini,
Selain misalnya Bir Mataram, ternyata ada produk yang lain. Mereka banyak tahu nggak? Iya, kan di situ ada kayak di IG. Iya. Kan ada kayak itu semacam brosur kayak gitulah. Flyer. Iya. Kalau suami non sewu ngerjakan apa? Ya sama. Bantu. Iya. Nah kalau ini ada gitar-gitar kayak gini? Oh itu dulu. Dulu. Oh, sekarang juga. Memang hobinya, oh gitu. Memang hobinya bermusik apa? Iya. Oh sirup jahe. Oh. Memang hobinya suami bermusik. Ya dulunya kan ya anggota gitulah. Kayak grup band gitu. Ya, Mbak dari pasar dulu, kemudian sampai sekarang ada apa istilahnya ekspansi nggak, penambahan produk nggak? Ada. Ada apa? Ya. Misalnya yang baru? Yang baru, yang akan atau sudah? Perbedaannya semenjak di pasar. Kan katanya gendongan ya? Oh iya. Dulu gendongan bener? Enggak. Kita kayak gitu menyediakan bahan-bahan yang buat jamu gendong. Oh. Jadi supplier gitu. Oh, terus jalan nyuplai. Iya. Nah, sampai di situ sekarang ini yang baru setelah di pasar apa? Yang baru cuma produk ini Pak. Jadi cuma pengembangan sekitar putar produk minuman ini aja. Oh, tapi ini sama-sama dulu sudah ada ini, cuman sekarang packagingnya aja. Iya. Jadi kalau dulu memang nggak dibuat minuman, cuma kalau kunir ya jual kunir aja, jahe saja gitu. Kalau ini kan dikemas jadi satu, jadi minuman gitu. Jadi teman-teman, ini sangat inspiratif sekali, Mbak Dewi, yang awalnya karena pastinya dia pepet nih. Sekarang bisa punya omset yang sama, bahkan harusnya mungkin lebih ya Mbak ya. Iya, harusnya. Dan kalau sekarang di sini mungkin lebih bisa tertangani karena di rumah sendiri. Iya, betul. Sudah masukin ke marketplace belum, misalnya kayak Tokopedia? Sudah. Baru juga. Oh, baru juga. Yang baru jenengan juga. Bukan anak. Oh, iya. Anaknya background pendidikannya apa? Ini baru mau skripsi. Jurusannya apa? Jurusan pertanian. Anaknya berapa putranya? 3. Yang kedua ini kuliah baru masuk. Jurusan manajemen. Manajemen murni? Ya, manajemen baru itu. Bukan manajemen bisnis gitu? Bukan. Makanan kesukaannya apa? Siapa dulu? Jenengan, masa aku takon mburi. Makanan kesukaannya apa? Salad buah, Pak. Kenapa? Kayaknya sehat gitu loh. Kalau minumannya tetap rempah lah. Iya lah, masa orang gitu sayang. Iya. Nah, Mbak, sekarang begini, sudah aktivitas banyak begini, bagi waktunya gimana dengan keluarga? Ya kalau pas produksi pagi sampai sore kita produksi, sore ke malam buat keluarga. Kalau Sabtu Minggu kita, kalau Sabtu setengah hari untuk keluarga, Minggu full untuk keluarga gitu. Kalau tempat favoritnya di mana? Di rumah aja sih. Di rumah. Sambil gitaran, sambil kita sing-song gitu. Bisa. Bisa. Okay. Nah, Mbak, dari apa istilahnya produk ini yang paling banyak diminati orang yang mana? Ya ini Bir Mataram. Iya. Baru lebih mahal. Kenapa? Rasanya unik, Pak. Tapi manfaatnya? Manfaatnya bisa buat radang tenggorokan, perut kembung gitu sih, batuk itu bisa. Kan namanya bir, konotasinya kan bir gitu. Ya. Kalau bir itu kita lebih ke minuman, racikan minuman sih, bukan kayak bir-bir gitu. Bahannya? Bahannya kita ambil dari racikan Mataram kuno dulu, Pak. Berarti bir ini sekedar nama saja. Ini adalah bahan-bahan sehat sebenarnya. Iya, bener. Kalau jenengan dari produk yang ada ini yang paling disukai yang mana? Ya ini. Kalau Mas Mega? Kalau saya jahe. Kenapa? Jahe rempahnya. Oh, pernah ngicipi? Sering. Oh. Yang tadi tak bawakan itu kan pancak dari sini. Oh.
yang tak bikin dari telang jalan itu tadi, bukan wanita jalan, tapi jari telang. Jari telang, terus tadi ada ya termasuk di rumah telang tadi udah tak ini kan juga. Sudah tak isi Mbak. Iya. Usianya berapa Mbak? Saya 44. 44. Apa di usia 44 ini yang masih pengen diraih? Pengen? Diraih. Aduh semuanya Pak. Ini belum apa-apa. Semuanya Ini. di presiden jarang. Ini belum apa-apa ini. Ini cita-cita saya belum baru berapa 25%. Apa yang memotivasi Anda tetap kerja keras? Iya, butuhnya terlalu banyak Pak. Kabeh wong begitu, Mbak, modeknya yo gitu, aku yo gitu. Jadi berarti kesimpulannya ini cuma butuh sentuhan bantuan teknologi untuk pemasaran. Iya, betul. Yang akan menangani nanti siapa? Anak juga. Ini masih pikir-pikir Pak ini. Nah, karena gini, karena teman-teman itu rata-rata kalau ditangani sendiri juga nggak kuat. Iya, tetap harus ada itu Pak. Enggak, kalau anak tok itu kan waktunya kadang ada, kadang enggak. Nah, pemelih pas kuliah nih. Kuliah niku masuknya sampai malam-malam. Jadi teman-teman, sebenarnya yang mahasiswa apalagi jurusan Anda itu jurusan DKV multimedia itu sebenarnya peluangnya banyak sakit banyak banget ini. Apa ini? Instan, empon-pon, ngopo meneh iki? Niku rahasiaan dibuat instan. Oh. Nah, kalau ini kan mandi rempah, mandi timun Pak ini. Ini nanti biar kulitnya tambah halus, sehat, awet muda, mandi pakai ini. Gitu. Itu pemanis saja? Iya, pemanis. Kadang kan buat itu apa? Ini diminum juga. Semua ini. Enggak, ini enggak diminum ini, buat mandi. Oh, buat mandi. Ya. Oh, kayak dulu anak saya juga pakai secang itu kan. Iya. Ini ada di sini. Tapi kalau pakai secang tok kan harumnya kurang. Oh. Terus hangatnya juga kurang di kulit ini. Anak udah lahir. Ini guru depan. Oke. Oke. Nah, apa mau? Jadi teman-teman yang punya jurusan itu sebenarnya banyak yang minat, yang butuh. Saya nyari juga belum dapat ya. Nah, ternyata ini loh sulitnya mempertemukan uang sing butuh kayak Mbak Dewi, saya, Mas Mega itu dengan orang yang punya apa ya nilai lebih lah kalau katakan seperti itu, punya kemampuan. Ning jari ini golek gawean angel, kan susah gitu. Lulusan perguruan tinggi jari ini pirang-pirang, tapi begitu mulai apa kita golek sing kayak gitu angel, semuanya larinya kemana? Nanti diarahkan ke situ ya. Ini gini loh, jadi raciannya ini kan kalau menurut saya sudah benar-benar bagus, cuma tinggal dipoles tadi. Iya. Mbak Dewi, makanya kita packagingnya juga udah bagus juga. Kenapa saya arahkan ke sini itu karena saya tuh udah tahu kualitasnya, makanya tinggal polesnya kita itu aja. Kalau yang kayak gini ki udah itu Pak. Loh, ini jadi teman-teman segelan. Ini ternyata sudah disegel juga. Jadi walaupun ditutup kayak gini, ini ada segelnya aluminium foil, kedap ya. Iya. Jadi berarti kalau memasukkan ke packaging ini steril. Steril. Udah di-open semua. Udah di-open. Jadi istilahnya jaminannya sudah bagus. Nah, yang belum apa Mbak ini? Nah, kalau kita kayak cara memakaian semuanya tinggal ada manfaat dan sebagainya. Jadi memang kalau UMKM itu rata-rata memang belum banyak yang kayak sertifikasi halal, kayak HAKI, kayak PIRT. Nah itu kadang-kadang masih susah. Tapi ya nggak ada salahnya memang merambat ke sana. Nih misalnya kayak gini wis payu, ya kadang orang-orang lupa kayak gitu. Tetapi begitu ada workshop, pelatihan, biasanya pemerintah minta yang sudah komplit. Kalau kita jalan itu komplit itu kan enak gitu loh. Iya. Nggak was-was. Ya, saya sebenarnya sering diundang Mbak untuk ngisi pelatihan itu, tapi di Solo, Sukoharjo belum. Siapa tahu habis ini saya diundang di Sukoharjo. Biasanya di dinas UMKM. Dinas. Dulu kan nempel di
di Disnaker. Nah sekarang kan angkanya di Dinas Koperasi UMKM Perin di Solo itu. Nah kemudian Mbak dari katanya mau sampai dimasukkan ke marketplace, ke medsos, rencananya bagaimana? Ini Pak, saya baru butuh masukan nih. Wow. Oh gitu. Iya. Ya memang makanya ini karena di polesnya itu tadi karena ada barang bagus, barang antik, barang unik, tapi belum ada yang maksudnya kan kebingungan. Ini aku kudu melakukan apa sih gitu loh. Apa yang harus saya lakukan dulu gitu loh. Waktu Anda habis untuk produksi? Enggak produksi ada. Ada. Berarti memang harus foto-fotonya sudah ada. Fotonya ada. Ada. Jadi tinggal deskripsinya aja, namanya dimasukkan ke dalam marketplace. Memang perlu waktu karena marketplace biasanya minta yang detail. Jadi dimasukkan. Nah misalnya marketplace satu itu dikloning gue liane itu penak tapi masalahnya ndak bisa Mbak. Dia harus dimasukkan Shopee siji. Mau iki lebokene gue Tokopedia juga, masukkan yang gue TikTok. Sehingga kita harus jaring kepada banyak apa ya istilahnya banyak segmen yang mungkin anak muda itu kalau jenengan tahu tempat bagus wisata dari mana? Ya dari TikTok, dari Instagram. Kalau tahu anak muda dari TikTok. Iya. Kalau tahu tempat makan enak dari mana? Instagram. Ngerti wong sugih? Ketemu wong sugih Facebook, Mbak. Ketemu konco SD di mana? Facebook. Ketemu artis Twitter. Jadi ketika jenengan mau nembak segmennya siapa, medsos yang digunakan ini harus tepat. Karena mereka berada di tempat yang berbeda-beda. Sedangkan nanti mungkin ketika dimasukkan ke medsos mungkin perlu diiklankan juga. Karena dengan iklankan itu ini ada targetnya. Jadi misalnya jenengan pengen nembak usia berapa sampai berapa. Kemudian lokasinya di mana saja? Sukoharjo saja, Boyolali saja, atau Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar. Nah, semua orang yang berdomisili di situ akan tertembak. Rata-rata bayarnya untuk mencapai 20.000 viewers itu butuh 100.000, murah sebenarnya. Di YouTube mirip sama. Nah, tinggal nanti kalau YouTube kan jenengan perlu ini detail atau perlu yang pendek. Kalau yang pendek berarti yang dari TikTok atau yang dari Instagram langsung bisa diupload ke YouTube. Cuman paling 50 detik sampai 1 menit. Tapi kalau misalnya yang butuh detail ya berarti di YouTube karena bisa video panjang gitu. Dan mungkin Mbak itu tadi testimoni orang yang pernah merasakan itu diminta Mbak. Wah lah itu kesalahan saya juga di situ. Nggak salah. Oh kan belum ngerti. Oh iya benar-benar. Nggak apa-apa kan kita kolaborasi. Ya. Nah mungkin juga karena mungkin anak muda itu kan banyak nyemplung di medsos itu sehingga produk jenengan piye carane gen ini bisa masuk ke dalam otaknya anak muda kan rata-rata yang butuh ini rata-rata kan wong tua usia 40 tahun ke atas dan jenis loro-loronen betul ya. Nah sekarang bagaimana biar anak muda itu akan kayak gini dan untuk melancarkan peredaran darah ada di 3 Dewi misalnya gitu tempatnya yang gini Tawang Sari misalnya Instagramnya ini lonteng ning sini gitu. Nek melancarkan peredaran darah yang mana Mbak? Kalau tanpa gula ya ini bisa. Oh ini ya, asam urat. ya. Asam urat Mbak? Ya itu sekaligus kalau enggak pakai gula loh tapi kalau pakai gula. Iya tergantung sih. Gimana? Kalau itu pahit. Berarti kalau minum ini harus deket jenengan. Deket Mas Mega. Oh ini asam urat ini bisa sekaligus untuk asam urat dan kolesterol. Iya asam urat, kolesterol, kali melancarkan peredaran darah. Apa ini Mbak? Karena memang bahan dasar itu memang koyo larahan. Tapi di situ memang ada khasiatnya. Wow ya.
Kalau ini apa ini Mbak? Sirup jahe. Sirup jahe itu baru kayak ini kan baru trial Pak sebenarnya. Jadi ini kan expirednya sih. Iya. Semua ada expirednya? Ada. Ini tinggal nanti ini tahan berapa bulan gitu. Ini baru coba? Iya. Baru percobaan ini. Loh, belum ada penelitian gitu. Saya misalnya, ini setelah berapa bulan gitu belum? Kalau ini memang ini produksi sendiri. Maksudnya baru aja? Iya, baru trial nih. Ini untuk apa ini Mbak? Pengangkat badan saja sih kalau ini. Oh, penghangat? Iya. Nah, kopi kok ada kopinya barang? Ya, kopinya biasanya racikan Pak. Kopi manten biasanya saya buat ya. Tapi kan kemarin kopi manten itu rasanya kayak badati manten terus nonton. Maksudnya gimana? Ini ngomongnya serius sih. Iya, maksudnya? Ya itu tadi kan ngomongnya sama tuh cerita sih masih manten. Emang begitu? Iya. Dan semangat terus, semangat. Kenapa kok mengandung itu? Mengandung kopi. Iya, maksudnya kok bisa katanya mantenan terus gitu? Lah itu kan cuma request saja kemarin Pak. Jadi pengennya rempah kopi bahannya ini gitu, ngarani gitu. Dan itu memang udah ada namanya kopi manten seperti itu. Oh, jadi yang request itu tahu khasiatnya terus konkret. Iya, betul. Tapi akhirnya malah dijual juga. Iya. Emang isinya apa? Isinya juga rempah-rempah sama kopi. Oh, rempah. Iya. Rempahnya ya jahe, serai dan lain-lain. Tambah kopi? Iya, tambah Kopinya kopi. diekstrak lagi atau memang kopi enggak, asli? kopi asli, gilingan gitu, kayak gilingan sendiri gitu loh. Kan ada tuh yang katanya mereka tuh kopinya sudah diekstrak, jadi tinggal benar-benar ini untuk herbalnya gitu. Enggak. Yang ini juga sama, mirip? Enggak, ini rempah-rempah sama gula kayak gitu. Oh, yang ininya enggak ada gulanya? Ini ada gulanya. Lalu bedanya apa ini? Ini ada kopinya, ini enggak ada kopinya. Oh. Kopi sama rempah tok, nah ini rempah sama gula tok. Segmen anak muda, selama ini yang sudah terpantau, itu yang disukai apa? Yang mana? Yang anak muda? Ya. Kalau saya sih cuma produsen ya Pak, jadi kalau yang gini Mbak, kalau misalnya kita tahu, oh ini yang seneng ini usia sekian ngaris. Artinya jenengan kan tinggal melanjutkan dengan controlling misalnya. Nah, yang disukai anak muda yang tadi saya katakan harus bisa menjangkau anak muda. Nah, ini yang mesti genjot gitu loh. Nah, selama ini yang mana? Selama ini cuma kunir asem sih. Kunir asem yang mana? Ya, belum ada ini Pak. Habis stoknya. Kenapa kok kunir asem? Tahu nggak? Ya karena itu pengembangan cewek-cewek sih. Tapi yang langsung, maksudnya masih fresh. Ya, paling fresh anak jadi muda. Kan kalau ada di UMKM, di Gedung Lawas Sukoharjo itu, mbaknya ini membuat jualan yang masih bentukan semuanya rempah murni semuanya, baru di masih basah. Masih basah. Oh, kunir asem. Nek wong beban lahir ki, Mbak. Ada si Putri. Mana. Tapi ini baru produksi. Siap juga. Lah, kalau si Putri itu kan biar rapet Pak. Nah, nanti kembali remaja. Weh, Mbak ngomong karo biar biu. Masalahnya remaja dulu. Oh. Bener itu, bener. Gitu. Bener Pak. Itu kan ada yang dibuat kapsul, suruh buat kapsul ya tak buat kapsul. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah pembayaran. Ketika orang beli itu bayarnya gimana? Kebanyakan cash di sini. Oke. Iya. Nah, katanya kan ada yang di marketplace dan sebagainya. Masuk dikasihkan langsung? Enggak, maksudnya kan langsung mereka bayar lewat itu kan, marketplace itu kan. Baru kirim gitu. Oh, tapi jenengan menyediakan rekening juga? Iya. Oh, jadi kalau seandainya ada yang bayar transfer tetap bisa? Bisa. Oke. Ada mobile banking? Ada. Nah, pesannya hati-hati, jangan sampai kejebak yang mobil APK itu, undangan nikah itu. Masuk nanti dia ngirim undangan nikahnya. Ini kan ada dua pernyataan, kita tenanan apa jebakan. Karena kemarin adik sudah kena. Maksud saya, kalau saya
Jadi yang untuk mobil banking ini saya pisahkan, pakai yang ini aja. Saya sendirikan. Jadi nanti saran saya yang digunakan untuk transaksi handphonenya pisah. Memang korban sih beli handphone lagi, tetapi aman, jenengan aman. Karena dia nggak mandang. Ada yang kemarin guru besar Profesor UMS saja kena 2 kali. Dan akhirnya semua yang di grup itu sudah dikeluarkan dulu. Nah, beberapa berita kan buruk semua, sampai akhirnya terkuras habis isinya. Jadi saran saya misalnya mau transaksi kayak GoPay lah, mobil banking, OVO dan sebagainya, Dana dan sebagainya, saya sarankan nanti pakai HP sendiri. Karena zaman sekarang keamanan itu cuma masalah waktu dan keahlian. Jadi rata-rata dulu memang aman, tapi sekarang memang kayaknya sih rentan banget gitu. Tapi kalau handphonenya nggak selalu connect internet nggak apa-apa, karena kan dia bisa ke tempat kita tuh karena kan connect internet. Tapi kan handphone kita pasti connect. Mbak, nah kira-kira nanti anaknya 3, tadi udah jurusan manajemen, terus jurusan apa? Pertanian. Ya. Ada hubungannya sama usaha nggak? Enggak sih. Misalnya penerus ke usaha. Oh, gitu. kalau itu ke depannya mau itu kayak manfaatkan lahan-lahan kosong buat nandur jahe, benir, kencur kayak gitu sih ke depannya. Kalau yang terakhir masih kelas 4 SD ya. Programnya seperti itu, Pak. Program iya, dulu kan belum punya rumah. Lah targetnya punya rumah rakyat emplek-emplek dan itu tambah lagi gitu. Mbak, ini kan gini, tempat ini jauh dari jalan raya. Bagaimana selama ini jenengan membranding tempatin jenengan ben orang tahu? Iya, masuk Google Map. Iya. Terus apa lagi? Apa lagi? Baru itu ya Pak. Coba kita cari di Kacamata, kita cari Google Map sini berapa? Termasuk seharusnya itu tadi Mbak, orang yang datang yang testimoni atau check-in lah. Kalau check-in Facebook di sini kasih 1 gelas, saya nanti tak check-in mau 3i. Kenapa? Tapi kadang nggak berpikiran sampai ke situ Pak. Nah makanya kita coba itu. Kenapa kalau orang check-in Facebook terus kita beri 1 gelas teh, ini apa produk? Pertama dia ngicipi. Kedua, kalau check-in semakin banyak yang check-in, berarti akan makin banyak orang yang tahu. Sehingga kemungkinan orang datang ke sini lebih banyak. Yang ketiga, itu adalah teori sedekah. Jadi dalam sedekah, Anda berkorban, nanti akan dapat yang lebih lagi. Kita tahu sih harapan. Ini ada. Itu mau nggak? Oke, kita coba. Nah, kita masukkan ke sana. Terus kalian ngeklik. Nah, di sini udah ada semuanya. Kayak saya bilang tadi teh serai, terus jahe nipis, kan di sini ada jahe jeruk nipis, jahe macam-macam. 3 rempah apa? 3 putri. 3 wedang, 3 putri. Wedang rempah. Wedang rempah ya. 3 putri. 3 ini bukan Mbak? Bukan, wedang rempah. Oh, wedang rempah. WEDANG. Wedang. Memang yang andalannya wedang rempah itu. Jenengan sendiri lulusan apa? Apa cuma lulusan SMA Pak? Jangan cuma Mbak, itu hebat. Cuma. Dulu sama mana? SMA Muhammadiyah. Mbak, itu bagus Mbak. Kok cuma loh? Jurusannya apa? Jurusannya dulu cuma IPA IPS ya IPA toh. Daripada nggak sekolah gitu ya. Nggak boleh daripada nggak sekolah Mbak ini piye? Oh, nah ini sudah ada aneh-aneh. Ini Shopee ada. Yang masukin siapa? Anak saya. Oh, Shopee masuk ini ya? Iya. Oke. Banjarsari. Jadi teman-teman kalau suatu saat pengen cari sini gampang, ternyata di Google Maps sudah ada wedang rempah 3 putri. Banjarsari Lorok, Tawangsari Sukoharjo. Oke. Nah, ini trafiknya sudah bagus. Nih, trafiknya. Jadi tahu ini enggak? Tahu ini? Tahu. Ini loh. Ini trafiknya. Nah, terus ya ini gambarnya sudah ketemu juga, banyak juga.
sekarang saya akan review. Mana reviewnya? Reviews. Jangan tahu kalau ada yang komentar di sini gitu. Tahu. Tahu. Iya. Tahunya gimana? Memang sudah ada yang ngajari gitu? Ya dulu ada. Pas pelatihan gitu. Minta bintang 5? Oh iyalah. Kasih lah. Kasih jelas no. Siapa takut? Minuman yang sehat. Mantap. Fotonya saya ambil. Kamera. Teman-teman ini langsung praktek. Jadi kalau seandainya Anda datang, nah dihargai, kita langsung berikan review bintang yang baik. Gitu ya. Oke. Nah, saya udah kasih bintang 5 dan sekarang saya posting begitu. Saya juga langsung posting. Luar biasa. Terima Mbak kasih Dewi, ya. terima kasih. Semoga usahanya lancar terus. Amin. Makin berkembang. Amin. Yang pelanggannya makin banyak. Amin. Dan yang jelas bermanfaat bukan hanya untuk keluarga tapi untuk masyarakat secara luas. Amin. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.